Hai people, sekarang kita bakal membahas challenge 3 yaitu escape. Ini entah udah take berapa, cuman I hope this is the last. Oke, voice trap. Ini kosong. Nama judulnya escape. Oke, kamu masuk ke suatu ruangan misterius di mana cuma ada kamu dan nggak ada teman, nggak ada yang nemenin kamu. Terus kamu ngedip atau nggak ngedip sama aja. Oke, terus waktu kamu jalan, kamu nggak nemu nih ruangan ada pojoknya atau apa, tidak berbatas. Terus habis itu kamu pengen hemat energi aja. Dan surprisingly kamu mendengar ada suara beep sekali, kayak beep. Terus itu kamu menyapa dengan takut kayaknya nih di ruangan gelap, hey gitu. Terus itu ternyata voice-nya balas dengan greet me with better greetings, I will send you home, my name is World. Kayaknya si unknown voice ini marah karena dia menganggap hey itu tidak sopan. Jadi kita harus menyapa si yang namanya World ini dengan lebih sopan lagi gitu. Nah, atau lebih proper ya, lebih private atau ini sih, ini di description kita bisa lihat, to escape from this room you will make a proper greeting. Proper berarti yang tepat ya, sapaan yang tepat ke beep voice. Continue using C++, Secret atau C# ini, Python or any other languages you can print the correct greeting. I'm sure you got what beep voice means. Good luck. Nobody can help you to get out of this room, to get out from the room except you yourself. Oke, tanggal 15 Desember dan dengan tolerate days 2 hari. Oke. Kita sebenarnya bisa membaca dengan the proper sama the bad, dari kata-kata better sama proper. Ini tuh kayak aku sudah sedikit memancing dengan Bolt ini. Jadi kayak kalau misalkan aku bayangkan kayak kalau misalnya di dunia programming, kalau kalian ingin memulai suatu codingan untuk pertama kali atau kayak nyoba belajar bahasa atau nyoba suatu aplikasi dengan bahasa tertentu, itu tuh kalian bakal ngetes gitu. Kayak ibaratnya kalau misalkan ada orang jualan di supermarket gitu, kayak kan kadang-kadang kita dikasih sampel. Nah, kayak begitu juga. Jadi kayak buat ngasih tahu ke customer gitu kan, apakah ini produk oke apa enggak. Nah, kalau misalkan di dunia pemrograman, kita ngetes sesuatu itu dengan mengetik hello world, atau lebih tepatnya dengan mengeprint atau mengeluarkan output berupa hello world gitu. Nah, bagaimanakah caranya? Kayak di sini hey itu nggak bisa ya kalau misalkan ini kan hey aja kan, dia nggak tahu namanya, terus dikasih tahu. Kalau misalnya dia ngomong hey world, itu tuh nggak cocok sih menurutku, karena yang dibilang tuh pengennya proper sama the better greetings. Jadi kayak yang 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 tepat tuh greetingnya harusnya kayak gimana kalau misalkan ada worldnya ini gitu. Nah, biasanya kita akan langsung printf atau cout pakai hello world, tapi aku ada dua option, yaitu di bahasa, kalau misalkan pakai bahasa C sama bahasa C++ ya. Oke, karena kalau misalkan harus bahasa satu, sebetulnya sama aja intinya, pokoknya kayak ngeprint hello world gitu. Aku saran pakai bahasa C pertama karena bahasa C itu biasanya agak susah, atau bahasa C atau C++ itu susah. Jadi kalau misalkan kalian bisa survive di C atau C++, membabat bahasa lain itu punya kemungkinan lebih besar buat oke aja, karena kalian udah mengalami hal-hal yang pelik di C sama C++ dan C lainnya gitu. Oke, di sini kita mau mengeprint hello world, tapi kalau misalkan langsung print F atau mengeluarkan output berupa hello world ini dengan langsung sebaris gini, nggak keluar boy. Jadi kita harus mengetik headingnya dulu. Oke, jadi headingnya atau kayak pembukanya gitu, openingnya kita tulis hashtag include stdio. C ini adalah bahasa C, std itu berarti standar, berarti standarnya C, yaitu C input dan output, itu io itu output. Oke, habis itu integer main ini tuh kayak menjelaskan dia tuh mau ngobrolin apa di dalam kurung awal ini gitu. Nah, oke, integer main, masukin codingannya di sini. Misalnya langsung masuk sini, terus habis itu kita karena cuma pengen ini ya, cuma pengen ngeprint ini, kita langsung aja printf hello world. Nah, gimana kalau misalnya di run atau dijalanin? Nah, ternyata habis dijalanin hasilnya jadi hello world gitu. Terus kalau misalkan bahasa C++, juga sama, ada hashtag include-nya juga, cuma dalam kurung awal, dalam si kurang lebih ini, si kurang lebih ya, itu dia pakai IO stream, itu buat input, itu buat output, stream itu buat arus. It's like the arus of input dan output, karena kan ini kayak kita tuh pengen output aja hello world, tapi sebenarnya kalau misalkan di nanti kita bisa bahas lagi mungkin ya, itu ada inputnya kayak masukin apa gitu, ntar keluarnya apa, nah gitu, itu ntar bisa dibahas. Nah, kalau misalkan di sini kondisinya tuh kita cuma pengen ngeprint aja, kita pengen menghasilkan output aja yang udah pasti hasil dalamnya adalah hello world. Oke, berarti kalau misalkan bahasa C++, dia tuh kalau ngeprint pakai cout, C itu pakai dari bahasa C++ dan out itu outputnya. Oke, nah ada yang menarik sebenarnya di sini. Biasanya di sini tuh dipakein namespace std atau ada std-nya. Jadi kayak kamu tuh tiap mengeluarkan baris ini, melakukan suatu input atau output, tuh kamu harus masukin std. Dan itu menurutku membuang-buang waktu, karena kamu bisa dengan menuliskan using namespace std di setelah heading aja, kamu udah, itu termasuk heading sebenarnya, kamu udah bisa langsung straight to the point di codingan kamu apa gitu, nggak perlu nulis std lebih panjang, tuh bikin coding nggak efisien. Oke. Jadi kita cek hello world jadinya apa? Jadinya ini hello world, sama aja ya. Oke, perhatikan ya kalau misalkan nama orang harus depannya W. Oke, ini sebenarnya tidak penting sih, cuman wawasan aja buat kalian. Gitu. Kenapa simpel sekali? Ya karena ini basic coding dan basic programming aja. Aku lupa nulis, cuman ini kayak kan dari awal tuh kayak basic doang kan ya, makanya sekarang basic juga. Dan aku tidak membatasi bagaimana cara kalian buat memecahkan challenge ini. Kalian bisa lebih kreatif dengan gerak-gerak nih. Nah,
aku tidak membatasi kalian mau pakai cara gimana pun, up to you. Aku cuma seneng aja kalau misalkan kalian udah berani mencoba, ya, dan kalian mau berani memahami challenge ini artinya apa, gitu. Jadi yang penting apa yang penting kalau di challenge ini kamu ngerti bahwa ternyata hey world itu nggak benar, tapi yang proper yang ada wordnya itu buat kayak ngucapin salam gitu loh, kayak ke dunia coding atau programming itu biasanya kamu bakal ngomong pakai hello world gitu. Oke, semoga poin-poinku clear ya, dan selamat belajar, selamat mengeksplor. Ingat bahwa di dunia IT nggak harus kamu punya satu source aja terus kamu pegang teguh ke satu source itu, tapi kamu juga harus punya referensi-referensi yang lain. Although mungkin kalau misalkan untuk beberapa hal emang ada source yang lebih meyakinkan, cuman maksudku kayak kamu juga perlu berani explore ke source-source lain supaya kamu dapat pemahaman dan insight yang baru, dan kamu bisa memiliki pemahaman yang kamu punya sendiri gitu. Kayak kamu bisa milih kata-katanya sendiri dan kamu bisa memahamin ke diri kamu sendiri itu lebih oke gitu. Oke, kalau gitu segitu dulu. Thank you udah dengerin sampai sini ya, atau 2 kali speed atau normal. Terima kasih semuanya. Semoga lancar semuanya.